Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Safira. Kita kembali lagi di mata kuliah Teknik Digital. Hari ini merupakan pertemuan ketujuh ya, tapi di sini merupakan pertemuan pertamanya saya dalam mata kuliah Teknik Digital karena kemarin sudah diampu oleh dosen lain ya, pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Ya, semoga teman-teman baik-baik aja, semoga teman-teman tetap semangat dan tetap lancar ya ibadah puasanya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem aritmatika dalam teknik digital. Nah, di sistem aritmatika ini terdiri atas sistem aritmatika dasar dan sistem aritmatika lanjut. Untuk yang sistem aritmatika dasar ya, itu terdiri atas half adder, full adder, dan half subtractor. Dan satu lagi full subtractor. Untuk yang sistem aritmatika dasar, yaitu terdiri atas parallel adder dan parallel subtractor. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui dulu secara umumnya, yaitu rangkaian aritmatika merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari gabungan beberapa gerbang digital yang menghasilkan fungsi aritmatika seperti penambahan maupun pengurangan. Nah, rangkaian aritmatika ini yang dipelajari merupakan adder. Adder itu merupakan suatu penjumlahan dan subtractor merupakan pengurangan. Kemudian adder merupakan dasar dari multiplier atau perkalian, sedangkan subtractor merupakan dasar dari divider atau pembagian. Nah, kemudian kita di sini pertama akan belajar ke sistem aritmatika dasar dulu. Yang pertama yaitu penjumlahan biner atau adder. Penjumlahan biner ya merupakan suatu rangkaian logika kombinasi yang berfungsi melakukan operasi penjumlahan biner. Penjumlahan biner 1 bit terdiri atas half adder dan full adder. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak untuk sistem aritmatika dasar yaitu full adder dan half adder terlebih dahulu. Untuk yang half adder, di sini ada blok diagram. Blok diagramnya, blok diagram di sini ya terdiri atas A dan B. A itu Augen atau bilangan yang dijumlahkan. Kemudian adden, yaitu bilangan penjumlahan. Kemudian sigma di sini atau kita sebut dengan sum, yaitu hasil penjumlahan. Kemudian CO atau C, yaitu merupakan next carry bawaan berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi penjumlahan. Yang pertama kita belajar half adder dulu ya. Nah, di sini ada penjumlahan ya. Kita hitung dulu suatu contoh. Contohnya di sini ada 1 ditambah 1 dijumlahkan sama dengan 0. Ya. Kemudian 0 di sini kita taruh di bagian bawah. Lalu kita bisa tahu next carry-nya 1 yaitu dari tabel kebenaran cout ini ya. Kita
taruh ke satu ini di atas. Nah, kemudian satu ini disimpan dulu. Kita save dulu. Kemudian, lalu kita jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kita taruh di sini dulu, 0. Ya, lalu kita jumlahkan hasil penjumlahan 0 ditambah 0 ini sama dengan kan 0. Lalu kita jumlahkan 0 ini ditambah yang sudah kita simpan tadi. Jadi 1 ditambah 0 ya. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini. Kemudian 1 ini dengan next carry 0. Lalu kita bawa ke sini. Untuk seterusnya caranya juga seperti itu. Oke, saya lanjut. Untuk seterusnya caranya juga seperti itu. Yaitu kita tahu kalau 1 dan 0, 1 dan 0 ya, dengan penjumlahan sama dengan 1. Masih 1. Ya, 1 dan 0 sama dengan 1. Nah, 1 di sini kita jumlah lagi dengan yang atasnya ya, 01. 01 ini ya. Maka sumnya juga 1. Kita taruh di bawah. Dengan next carry-nya 0. Kita bawa ke sini. Jadi itu ilustrasi penjumlahan dari half adder. Ini dia rangkaian half adder. Rangkaian half adder sudah saya terangkan tadi di muka. Ini tabel kebenarannya masih sama seperti di halaman yang sebelumnya. Kemudian rangkaian half adder ini terdiri atas XOR atau XOR ya, XOR dan AND. Nah, tapi implementasi dari simbol half adder itu sangat banyak ya. Ada yang half adder bentuk SOP ya, seperti ini. Half adder bentuk POS, bentuk XOR, half adder bentuk NAND, half adder bentuk NOR, dan simbolnya seperti ini. Ya, ini simbol yang sering digunakan biasanya ini digunakan untuk blok diagram. Tapi kita seringnya pakainya yang bentuk XOR, yang ini. Ya. Oke, kita next. Kita lanjut ke full adder. Untuk yang full adder, nah full adder ini merupakan menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dijumlahkan. Full adder menjumlahkan 2 bit input ditambah bawaan sebelumnya carry in dari penjumlahan bit sebelumnya. Output full adder hasil penjumlahannya yaitu sum dan kelebihan bitnya carry out. Nah, ini dari blok diagramnya ya. Jadi di sini ada input A dan B. Kemudian sumnya di sini. Kemudian di sini ada next carry-nya atau C-in ini ya, 2 bit ditambah bawaan sebelumnya carry in. Ya, ini bit sebelumnya carry in, kemudian out-nya C out. Rangkaian blok diagram ya. Rangkaian dan blok diagramnya seperti ini. Jadi di sini ada XOR, XOR, AND, dan OR. Ya, ini saya hapus. Untuk simbol ya, simbol dan blok diagramnya seperti ini. Ini jika disingkat, rangkaian ini jika disingkat seperti ini. Next, untuk tabel kebenaran dari full adder, yaitu A, B ya,
ketambahan C-in-nya ini ya dari sebelumnya. Kemudian outputnya itu penjumlahan dan C-out-nya. Dan ada C-out-nya. Kemudian untuk implementasi full adder dengan half adder, jadi untuk implementasi full adder itu kita bisa pakai rangkaian half adder ya. Kita bisa menjumlahkan half adder ini ya. Untuk bisa jadi full adder, kita menambahkan 2 half adder, kemudian kita tambah dengan gerbang OR. Ya, seperti ini. Ini tambah dengan OR. Next, saya lanjut untuk sistem aritmatika yang setelahnya masih di dasar, tapi kita sekarang belajar di half subtractor. Nah, untuk subtractor ini terdiri atas half subtractor dan full subtractor. Nah, untuk half subtractor ini yaitu mengurangkan 2 buah input dan menghasilkan nilai pengurangan ya atau remain dan nilai yang dipinjam atau BO, borrow out. Half subtractor diletakkan sebagai pengurang dari bit terendah. Ini ada blok diagramnya. Jadi di sini ada A dan B, kemudian di sini ada R atau remain dan BO atau Bout-nya. Setelah itu, ini rangkaian dari half subtractor yaitu terdiri atas XOR, NOT, dan AND. Dengan penjumlahannya seperti ini. Untuk tabel kebenarannya yaitu A, B, remain-nya 0, Bout-nya juga 0. Tapi apabila inputnya 0, 1, remain-nya 1, Bout-nya juga 1. Kalau A, B inputnya 1, 0, maka remain-nya 1, Bout-nya 0. Jika 1, 1, remain-nya 0, Bout-nya 0, dan seterusnya. Kalau full subtractor, untuk selanjutnya full subtractor. Nah, full subtractor ini ya mengurangkan 2 bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Ini full subtractor mengurangkan 2 bit input dan nilai borrow out dari pengurangan bit sebelumnya. Output dari full subtractor adalah hasil pengurangan atau remain dan bit pinjamannya. Ini untuk tabel kebenaran full subtractornya. Kemudian ini rangkaian full subtractornya, kita masih bermain dengan XOR atau SOR ya, NOT, AND, dan OR. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, di sini saya akan mendemokan satu rangkaian full adder. Ya, saya akan memberikan satu rangkaian full adder, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita akan membuktikan sesuai tabel kebenaran yang sudah ada. Jadi ini saya modifikasi rangkaiannya. Ya sebenarnya rangkaiannya tetap, cuman di sini saya menambahkan satu LED ya lampu sebagai indikator jika 0 dia tidak menyala, tapi jika 1 berarti dia menyala. Untuk di sini saya pakai alat ukur ya voltmeter. Kemudian sama di bagian sini ya. Sini sebagai S1 itu sebagai sum ya, untuk di sebelah sini sebagai sum, kemudian di sebelah bawahnya sebagai Cout. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, ya, ini kalau gambarnya nggak kelihatan jelas, maaf ya, karena
layarnya cukupnya segini. Nah, untuk yang pertama ya, kita coba untuk A, B, 00 dan Sein-nya 00. Oke, sekarang kita coba 000. Sekarang kita run. Nah, sudah kita run, di bagian S1 atau sum dia tidak menyala, dan di cout dia juga tidak menyala. Kemudian kita coba untuk AB 001, 001. Dia menyala untuk yang di bagian sum. Dan yang di cout tidak menyala, sama ya seperti yang di sini. Kemudian untuk yang seterusnya 010. Menyala dan tidak 1, 0 ya. Kemudian 011 ya, kebalikan 011, 0 dan 1. Kemudian 100, 100, 1 ini 0. Kemudian di 101 ya, menyala dan tidak ya. Untuk di 110 yaitu 0 dan 1 menyala dan tidak menyala dan menyala. Kemudian yang terakhir yaitu 111 yaitu menyala semua. Oke, demikian. Kemudian sekarang nah, kemudian untuk selanjutnya ya saya akan melanjutkan untuk sistem aritmatika lanjut ya. Tadi yang dasar terdiri atas half adder, full adder, half subtractor, dan full subtractor. Kemudian kalau yang sistem aritmatika lanjut, yaitu terdiri atas parallel adder dan parallel subtractor. Jadi apa sih itu parallel adder? Full adder paralel, yaitu rangkaian parallel adder adalah rangkaian penjumlah dari dua bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Anggap ada dua buah register A dan B, dan masing-masing terdiri dari 4 bit biner. Jadi ini tadi kita sudah full adder ya. Kemudian diparalelkan, lalu dijumlah. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, ini merupakan full adder paralel 4 bit. Ini 4 bit. Full adder paralel 4 bit ya. Ini seperti ini. Dan ini di sini tuh simbol yang sering kita pakai. Ya, terutama ini pada IC-nya. Nah, untuk full adder paralel pada IC 74283 itu seperti ini. Ya, jadi di sini ada 8 input. Maaf, ya ada 4 input, maksud saya 4 input penambah. Kemudian di sini juga ada 4 input juga. Kemudian di sini ada cout-nya. Kemudian di sini ada out-nya. Ini full adder seperti ini. Biasanya kita pakai IC 7483 dan 74283. Kemudian untuk rangkaian paralel subtraktor merupakan modifikasi dari rangkaian paralel adder dengan mengimplementasikan choose complement ya, pangkat S. Rangkaian paralel subtraktor akan bekerja seperti rangkaian paralel adder. Sama. Kemudian di sini untuk rangkaian paralel subtraktornya seperti ini. Oke, untuk demo aplikasi dari Isis Proteus, sekian dulu juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.